Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Profesor Dr. Kartono dan Bapak Dr. Mulyono selaku pengampu mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai telaah jurnal internasional yang keenam, kembali ke Asia lagi. Setelah sebelumnya yang terakhir saya kemarin mempresentasikan pada benua Australia. Ini yang keenam, presentasi pada benua kembali ke benua Asia lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari tema besar judul disertasi yang ingin saya angkat, yang kaitannya dengan berpikir kritis matematis dengan perpaduan etnomatematika, di mana etnomatematika yaitu Gusigang pada budaya daerah, khususnya di daerah Kota Kudus, masyarakat Kota Kretek. Pada rumusan masalah yang ada yang ingin saya angkat dari judul tema besar disertasi ini, yang pertama adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan etnomatematika. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran matematika kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika. Untuk yang ketiga, bagaimana implementasi kemampuan berpikir kritis matematis berpaduan etnomatematika dalam kegiatan belajar mengajar di SMK. Dan yang terakhir adalah bagaimana keefektifan dalam kegiatan belajar mengajar di SMK. Dari tema besar tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan telah artikel yang berjudul Enacting Few Skill with Apto from Collaborative Mathematics Learning yang dihasilkan oleh Kai Yung dan Co dari Hong Kong yang submit tahun 2015 pada jurnal internasional G2 pada Educational Technology and Society isu 9 volume kedua halaman 378 390. Dapat kita lihat di sini bahwa pada jurnal Educational Technology dan Society itu pada Q1 Education. Dari hal ini, dari judul yang ada pada artikel jurnal internasional ini, saya ingin mengambil beberapa hal dari yang ada yang kaitannya dengan matematika pembelajaran matematika yang kolaboratif yang ingin saya ambil untuk memperkuat disertasi saya, di mana di pembelajaran matematika secara kolaboratif dipadukan dengan aplikasi yang ada dengan melihat kemampuan dari pemahaman yang ditangkap dari indera penglihatan terhadap aplikasi. Tapi di sini dari ini saya akan mengambil intisari dari kolaboratif matematika itu seperti apa dalam pembacaan masalah. Kemudian di judul besar disertasi saya juga dalam berpikir kritis itu ada hal tentang pemecahan masalah. Dari judul tersebut pendahuluannya yaitu kompetensi matematika bersifat kumulatif dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikan dari pendapat Jordan, Kaplan, Reminani, Lausirak tahun 2009, panel Panishat Matematika Nasional tahun 2008. Ini merupakan intisari dari jurnal internasional dari di pendahuluan, ada diisi juga nanti saya padukan jadi satu yang dimana akan saya buat dalam disertasi saya pada pendahuluan juga. Pada keterampilan pemecahan masalah dan dalam penambahan dan pengurangan adalah aspek dominan dari dominan kompetensi dasar dalam matematika.
Ketika anak-anak berlatih memecahkan masalah, pengetahuan konseptual dan prosedural yang mendasari sebagai tambahan dan pengurangan menentukan kompetensi mereka. Ini merupakan pendapat dari Canopy, Riff, dan Pattison tahun 2003, Canopy, Riff, dan Pattison tahun 1998. Ini yang disampaikan adalah dalam pemecahan masalah. Dalam kaitannya tema besar saya juga akan mengangkat gimana berpikir kritis itu kaitannya dengan soal-soal pemecahan masalah agar kita tahu karakteristik berpikir kritis dalam perpaduan dengan etnomatematika. Ada pendapat lain mengenai Rethel, Johnson, dan Skinner tahun 2015 bahwa hubungan sebab akibat antara kedua bidang pengetahuan ini ditemukan bersifat dua arah. Peningkatan pengetahuan konseptual akan membantu meningkatkan pengetahuan prosedural dan sebaliknya. Nah, hal ini adalah kaitannya dengan pemecahan masalah dan kolaboratif kompetensi matematika. Merupakan hal yang dasar, hal yang sangat berkaitan antara bidang pengetahuan matematika untuk menghasilkan pembelajaran dua arah. Tidak hanya berpacu pada guru saja. Dalam pengembangan pedagogi pengajaran di kelas yang efektif, integrasi pengetahuan konten, konseptual dan prosedural ke dalam pendekatan pembelajaran adalah penting. Maka dari itu dibutuhkan matematika yang kolaboratif, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, cara berpikirnya siswa itu bagaimana, kemudian menjadikan pengajaran yang efektif di dalam kelas. Dalam pendapat Kapter dan Moser tahun 1984, beberapa strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah tambahan adalah pemodelan langsung, yaitu di mana mengandalkan dari nomor pertama, pengandaian dari jumlah yang lebih besar. Dari yang pendapat ini ada kaitannya dengan mungkin spesifik pada anak-anak, mungkin dalam siswa SMK atau jenjang sekolah menengah atau sekolah kejuruan atau sekolah atas, mungkin kaitannya dengan aplikasi dalam keadaan dia mempunyai prospek dalam pembelajaran matematika kaitannya dengan kehidupan langsung. Dalam pembelajaran anak-anak masih diterapkan dalam situasi yang sempit atau yang lebih kecil dari yaitu tentang penjumlahan dan bilangan-bilangan hitung yang dasar. Desain penelitian yang ada dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian kualitatif pada jurnal internasional ini menggunakan pendapat dari Zinn tahun 2014, yaitu dengan mengadopsi pendekatan penelitian studi kasus ganda untuk secara independen mengkonfirmasi konstruksi dan proposisi yang muncul. Sementara pada saat yang sama mengungkapkan aspek pelengkap dari fenomena yang menarik. Di dalam penelitian besar disertasi saya, tema disertasi, rencana akan menggunakan penelitian mixed method, di mana ada kualitatif juga. Di sini sebagai bahan referensi saya dalam menggali informasi di mana penelitian kualitatif itu dilakukan, itu harus seperti apa. Dari pendapat Merriam tahun 1988 bahwa studi ini termasuk pengamatan dengan rekaman video, wawancara, dan menggunakan strategi penelitian induktif yang secara intuitif mengembangkan abstraksi dari penelitian. Jadi desain penelitian yang ada akan kita simak secara bersama-sama bagaimana gambar kerangka penelitian dari kualitatif ini yang mungkin bisa diadopsi dari langkah-langkah ataupun bagaimana cara karakteristiknya dalam kerangka penelitian ini. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui ini adalah segitiga berhubung, yaitu dari hubungan dari tool alat yang digunakan, dari subjek, role aturan, komunitas, division labor, objek, kemudian akan didapatkan outcome atau hasil dari penelitian kualitatif itu, di mana tool adalah alat atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini,
Mungkin nanti kaitannya dengan tema disertasi saya, itu kaitannya dengan bagaimana mendapatkan atau memberikan kemudahan kepada siswa terhadap kebutuhan siswa sekolah di Kudus ini. Kaitannya dengan etnomatematika, Gusikeng itu nanti dibuatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, apakah secara online atau secara cetak, nanti kita sesuai dengan penelitian dasar yang sudah saya lakukan. Dari subjek yang ada itu dari siswa, dari background siswa yang berbeda, dari berbagai karakter, sehingga dibuat aturan dengan perbedaan matematika secara kontekstual. Komunitasnya yaitu gabungan dari guru dan siswa dalam satu kelas, yaitu diteliti secara bersama-sama, di mana akan didapatkan objek dari penelitian itu, kemudian ditransformasikan atau diproses mendapatkan hasil sebuah penelitian yang dikembangkan dari kemampuan yang ada. Tabel 2 ini prosedur dan tujuan metodologi penelitian. Dari metodologi penelitian ini ada trik khusus yang digunakan untuk mendapatkan tujuan yang maksimal, yaitu tidak hanya sebagai dasar atau hal yang biasa saja, tapi ada beberapa acuan yang penting. Acuannya itu ada data collection sendiri dan ada pertanyaan kunci sendiri, di mana hal tersebut mempunyai ciri khas tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang maksimal. Pada data collection itu ada observasi, classroom observation, interview with the teacher, analysis of data, di mana pada pertanyaan kunci, pada pertanyaan inti juga ada observasi itu dijelaskan itu seperti apa, classroom observation itu bagaimana, interview with teacher itu apa yang dilakukan, dan analysis of data itu juga datanya yang diperoleh itu bagaimana cara memprosesnya untuk mendapatkan outcome yang maksimal dari penelitian yang dilakukan. Di sini dapat kita ketahui ada perbedaan yang sangat signifikan, sangat berbeda terhadap step by step dari data collection dan key question. Di sini kita lihat dari yang observasi itu kuncinya itu to find out whether, di mana di lingkungan anak-anak itu matematik diajarkan secara online. Pada key question kita melihat bahwa di aplikasi matematik ini ditekankan untuk anak dari umur 1 sampai 4 tahun, di mana dia mendapatkan data itu sesuai dengan kriteria yang ada. Dari hal penelitian itu, dari yang ada tadi, dari desain penelitian dan langkah-langkah penelitian yang ada, maka didapatkan rangkuman hasil analisis yang sudah dilakukan pada siswa. Di mana dari rangkuman hasil analisis ini ada 4 aspek yang ditampilkan di sini, itu mempunyai kriteria masing-masing yang berbeda. Yang pertama adalah keterampilan melihat dan kolaboratif yang diperlukan dalam interaksi dengan teks-teks digital, memungkinkan eksternalisasi dan internalisasi pemahaman sehingga menghasilkan pembuatan makna baru, di mana peserta memahami dalam masalah non-rutin selama berlakunya mereka dengan aplikasi di bawah aturan tertentu dan sesuai dengan instruksi tugas. Untuk yang ketiga, perbedaan kepribadian dari peserta mungkin secara signifikan mempengaruhi kapasitas mereka untuk mempelajari strategi baru menghadapi masalah non-rutin. Untuk yang keempat, ketika peserta menghadapi masalah non-rutin, pengaturan komunitas berpengaruh pada kesempatan untuk mempelajari strategi baru. Di sini merupakan rangkuman hasil analisis dari penelitian kualitatif tersebut, sehingga pada strategi baru perlu dipelajari untuk menerapkan aplikasi yang ada, sehingga masalah non-rutin telah diselesaikan menggunakan keterampilan belajar kolaboratif yang berasal dari komunitas sebaya. Ini penekanannya pada belajar kelompok dari teman-teman segaya. Dari rangkuman tersebut maka dapat dibuat kesimpulan bahwa makalah ini mensintesis literatur yang relevan pada pembelajaran kolaboratif dan mengacu pada keterampilan melihat untuk praktik pemecahan masalah, di mana keterampilan melihat itu dimaksudkan pada pemahaman terhadap aplikasi yang digunakan,
sehingga secara fleksibel dan strategi tepat pada pendekatan yang diajarkan di sekolah. Ini sesuai dengan pendapat dari Peters tahun 2013 dan Vertical Gear and Decor tahun 2007. Di mana kesimpulan yang lain disampaikan dari Ravenskov tahun 2000 bahwa belajar terjadi secara efektif ketika peserta didik mengendalikan kegiatan pembelajaran, dapat menilai dan bereksperimen dengan ide-ide mereka dalam mengejar hasil, dan bertanya dengan bekerja dengan orang-orang, mencari pengetahuan baru sebelum merencanakan tindakan baru. Dari mungkin aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan siswa ini, sehingga dia ingin melakukan ide-ide terbaru dalam pengaplikasiannya memahami pembelajaran melalui media tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Mohon masukannya dari Bapak Profesor Dr. Kartono dan Bapak Dr. Mulyono terhadap apa yang saya sampaikan ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.